Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah khotibillah azallahu yakum. Tak terasa kita sudah di penghujung dari rentetan agenda kajian di Masjid Baitur Rahman PTWHW Kendawangan ini, yang mana pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan membahas bagaimana tertera dalam layar, yaitu fenomena hisab. Dan ikhwati billah azza wa jalla, seperti yang pernah Rasulullah sampaikan, bahwasanya semakin tidak terasanya berlalu waktu, maka itu menandakan semakin dekatnya hari kiamat. Semakin dekatnya hari kiamat, di mana beliau pernah menjelaskan bahwasanya nanti menjelang hari kiamat, 1 tahun itu ibarat 1 bulan. 1 bulan ibarat 1 pekan. 1 pekan ibarat 1 hari, dan seterusnya. Kita tidak terasa ya, seakan-akan ya setahun yang lalu itu baru kemarin, atau sebulan yang lalu itu baru kemarin, padahal kita telah melaluinya ya, menit demi menit ya, jam demi jam, dan seterusnya. Ala kulli hal, yang jelas kita berupaya waktu demi waktu yang telah kita lalui itu berisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya karena semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab, pada hari perhitungan, yang mana itulah yang akan kita bahas pada kesempatan subuh kali ini, di mana Allah akan menanyakan ya setiap hamba ya tentang penggunaan waktu kita ya ketika kita masih hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser ya kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, dikemanakan ia habiskan. Bahkan ada juga disebutkan tentang masa mudanya, ya dikemanakan ia habiskan juga masa mudanya ini. Masa muda termasuk bagian dari umur, tapi dikhususkan karena apa? Karena masa muda itulah masa puncaknya kekuatan dan kejayaan seseorang, ya kebugarannya di situ, ya sehingga itulah yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika masih kecil, tentu kita tahu bahwasanya catatan amal itu belum ditulis, ya karena beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, rufil aqlam an thalas. Ya, pena-pena itu diangkat dari 3 orang. Ya, dari 3 orang. Di antaranya apa? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari ya anak kecil sampai dia baligh. Nah, ikhwati billah azzallakum, maka nanti akan ditanyakan satu persatu. Kita dari anak Nabi Adam sampai nanti orang yang hidup di hari kiamat, menjelang hari kiamat, itu semuanya akan ditanya ya tentang ya umur kita, apakah digunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya. Jikalau baik maka akan diganjar pahala, jikalau buruk maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah azallahu yakum, hisab itu dari kata hasaba yahsibu, artinya menghitung. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya pada hari hisab tersebut
akan menghitung setiap amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Karena di dunia ini ya itu merupakan ladang untuk bercocok tanam. Sedangkan alam akhirat adalah alam untuk kita memanennya, memetik hasilnya. Ya, memetik hasilnya. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa ya, yang melakukan suatu kebaikan, niscaya dia akan melihatnya, melihat hasilnya. Ya, panennya seperti apa, yaitu pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan meskipun sebiji atom, sebiji sawi, ya maka apa? Dia akan melihatnya. Ya, baik kebaikan atau yang kebaikan maupun keburukan, meski hanya sebiji sawi, sebiji atom, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi diterangkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan Allah tidak akan membiarkan yang kecil maupun yang besar, melainkan Allah akan menghitungnya. Semuanya akan dihitung. Semuanya tercatat dengan rapi. Ya, semuanya tercatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasi kita semuanya. Ya. Bahkan Allah terangkan dalam Al-Qur'an, ma yanfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap, ya. Tidak ada yang terucap dari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, kata-kata, ya, melainkan apa? Di sisinya ada raqib atid yang mencatat, ya, yang mengawasi juga yang mencatat amalan-amalan. Jikalau baik, maka sekali lagi akan mendapatkan pahala. Namun jikalau buruk, maka akan dibalas dengan azab atau siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum. Allah menamakan ya hari tersebut dengan hari hisab. Ya, karena pada hari tersebut ya Allah SWT akan ya mengganjar setiap orang itu dengan apa yang telah ia lakukan, ya. Dan hisab itu memiliki, atau hari hisab atau hari kiamat itu memiliki banyak nama. Memiliki banyak nama. Ini hari kiamat itu sendiri memiliki nama-nama yang sangat banyak. Di antaranya adalah hari kiamat itu sendiri dan hari hisab, ya. Bahkan para ahli ilmu, para ulama itu ada yang menghitungnya sampai berjumlah 50 nama. Ya, nama hari kiamat itu ada 50 nama. Termasuklah di antaranya adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, hari perhitungan. Ini dihitung oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu dikatakan Cordoba. Cordoba itu letaknya di Andalusia atau Spanyol. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum, ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwasanya di antara nama-nama dari hari kiamat adalah hari hisab, ya, hari pembahasan perhitungan. Akan menjadi tema pada kesempatan kali ini. Allah SWT berfirman, innal ladzina yadulluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ini pada surat Shad ayat 26. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 'adzabun syadid, siksaan yang pedih dengan apa yang mereka lupakan, ya, akan hari hisab, akan hari perhitungan. Ya, mereka melupakan hari perhitungan. Mereka menganggap bahwasanya hari kiamat, hari perhitungan itu tidak ada. Mereka menganggap bahwasanya dunia ini adalah alam yang terakhir, tidak ada lagi alam setelahnya. Ya, bahkan mereka mengklaim bahwasanya nanti, ya, setelah mereka binasa, mereka akan berreinkarnasi. Ya,
reinkarnasi. Ketika mereka mati, maka mereka nanti akan ruhnya reinkarnasi ke manusia lagi atau ke hewan. Ya, maka ini adalah pemahaman yang batil, ya, yang batil, tidak benar, ya. Karena Allah telah menerangkan di banyak ayat, bahkan Rasulullah juga telah menegaskan bahwasanya setiap hamba akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan manusia, hewan saja, ya, hewan saja itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada konsekuensinya. Kambing yang bertanduk, misalnya dia berantem sama kambing yang tidak bertanduk, kemudian dihantam ke kepala kambing yang tidak bertanduk sampai terluka, ya, atau mungkin sampai parah-parahnya misalnya mati misalnya. Maka nanti di akhirat, ya, di akhirat kambing yang di dunia itu bertanduk, Allah buat dia tidak bertanduk. Sedangkan kambing yang di dunia tidak bertanduk, Allah buat ada tanduknya. Kemudian yang tidak punya tanduk di dunia akhirnya punya tanduk, membalas, ya, kepada yang kambing yang punya tanduk di dunia sampai, ya, tewas. Kemudian ketika selesai, mereka semuanya menjadi turab, yang menjadi tanah, ya. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang kafir, ya, orang yang tidak beriman, ya. Mereka berharap kalau seandainya yaqulu ya laitani kuntu turaba, ya, mereka berkata, andaikan aku ini dahulu adalah hanya segumpal tanah saja. Ketika mereka menyaksikan hewan-hewan, ya, setelah urusannya selesai, mereka menjadi tanah. Jadi tanah kan apa? Tidak dimintai pertanggungjawaban. Namun apa? Penyesalan, ya, hanyalah penyesalan. Dia datangnya di akhir, ya, sehingga apa? Tidak lagi berguna dan alias sia-sia. Ikhwati billah azallahiyakum. Tentunya nama-nama dari hisab sangat banyak sekali, namun kita cukupkan dengan menyebut, ya, nama, ya, hari kiamat itu sendiri saja dan juga hari hisab, ya. Adapun hari yang lainnya tidak mungkin kita jelaskan satu persatu, ya, seperti hari akhir, ya, atau hari yaumut talaq, yaumut tanad, yaumut taghabun dan lain sebagainya. Ikhwati billah azallahiyakum, ya, timbul pertanyaan, kenapa nama hari kiamat sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Maka diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullahu taala, ya, wa kullu ma 'azama sya'nuhu ta'addadat sifatuhu. Dan setiap apa yang menjadi agung urusannya, maka menjadi banyak sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya menjadi banyak. Wa kathurat asma'uhu, dan menjadi banyak pula nama-namanya. Wa hadza muhayya'un kalamil Arab. Inilah yang biasanya beredar di kalangan bangsa Arab, ya. Ala tara anna sayfa lamma 'azama 'indahu mawdi'uhu. Ya, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya pedang ketika menjadi besar perkaranya di sisi mereka, kedudukannya besar di sisi mereka, wa ta'akkadat naf'uhu ladaihim wa mawqi'uhu, dan mereka memastikan akan manfaatnya di sisi mereka dan juga, ya, posisinya, jama'u lahu 500 ismin, ya, walahu nazair. Maka mereka mengumpulkan nama-nama yang banyak dari pedang ini sebanyak 500 nama. Bayangkan pedang, ya, di bangsa Arab itu memiliki 500 nama, ya, walahu nazair, dan pedang ini memiliki, ya, kemiripan-kemiripan, ya. Misalnya pedang yang bermata satu namanya apa? Pedang yang bermata dua namanya apa? Pedang yang bentuknya seperti ini namanya apa? Yang gagangnya seperti ini namanya apa? Jadi apa? Banyak sekali namanya. Sampai-sampai ada kamus, namanya apa? Kamus pedang. Ya, ada juga misalnya kamus singa, ya. Ada singa yang berumur sekian namanya apa? Singa laki-laki apa? Singa jantan apa namanya? Singa betina dan seterusnya, ya.
Demikian juga dengan unta, banyak sekali namanya. Kalau tadi singa misalnya ada asad, ada fahad, ada namir, ada haqsa dan hamzah dan lain sebagainya. Itu nama-nama singa atau harimau. Ada lagi unta, itu juga ada kamusnya, kamus unta. Ya, ada namanya ibil, ada namanya naqah, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hari kiamat, itu sangat banyak sekali namanya, ya. Di antaranya ada yang menghitung itu dari kata Imam Al-Qutubi atau Al-Ghazali sebanyak 50 nama. Ikhwati fillah azallahiyakum, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak nama. Karena Allah adalah zat yang maha agung, yang maha agung. Sehingga apa? Dengan keagungannya, nama-nama Allah banyak, sifat-sifatnya pun banyak, ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, lillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah. Ya, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, asmaul husna. Itu 99 nama. Hanya milik Allah 99 nama. Ya, Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala jannah. Maka barang siapa yang ihsa dengannya, niscaya dia akan masuk surga. Ihsa, kata para ulama, adalah mengetahui maknanya, memahaminya. Ya, misalnya ada nama Razzaq, maha pemberi, dia tahu itu artinya maha pemberi. Ya, At-Tawwab, maha penerima taubat, Al-Ghafur, maha pengampun, dan lain sebagainya. Yang kedua yang dimaksud dengan ihsa adalah dia itu, ya, mengamalkannya, ya, mengamalkan dengan asmaul husna tersebut, ya, dengan asmaul husna tersebut. Misalnya dia mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai maha rezeki, berilah aku rezeki, ya. Jadi bertawasul dengan asmaul husna, ya, itu diantara ihsa. Nah, dengan ihsa inilah nanti barulah kita bisa apa? Memasuki surga. Namun bukan berarti Allah memiliki 99 nama lantas Allah hanya memiliki sejumlah itu saja. Tidak. Penyebutan jumlah bukan berarti pembatasan, ya. Karena Rasulullah pernah berdoa yang cukup panjang, ya, disebutkan bahwasanya, ya Allah, aku berdoa dengan namamu, ya, dengan nama-namamu yang husna, baik yang engkau kabari kepadaku maupun yang engkau rahasiakan di sisimu. Ya, yang dikabari kepada beliau adalah 99 nama. Yang Allah rahasiakan tidak tahu ada berapa, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sangat banyak nama-nama. Maka dari itu ikhwati fillah azallahiyakum, dengan banyaknya nama, maka ini menunjukkan keagungan yang memiliki nama tersebut. Ikhwati fillah azallahiyakum, hari hisab, ya, ketika datang hari hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap, ya, mayit-mayit yang ada di alam kubur, ya, dibangkitkan, ya. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya ketika kita memproduksi botol kemasan air minum kemasan, ada contohnya, ya, ada contohnya. Maka ketika mau mendaur ulang tentunya lebih mudah karena sudah ada contohnya. Berbeda dengan ketika mau, ya, menciptakan di awal, maka butuh apa? Mendesainnya, ya, kemudian memikirkannya ukurannya seberapa, yang enak untuk genggaman dan seterusnya, itu semuanya dipikirkan. Segelnya, tutupnya dan sebagainya, itu semuanya dipikirkan. Namun ketika sudah dibuat ada contohnya, maka akan semakin mudah ketika apa? Didaur ulang. Maka dari itu Allah SWT sangatlah mudah baginya untuk apa? Membangkitkan, ya, hamba-hamba ini dari alam kubur. Bahkan Allah menegaskan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah sanggup, mampu untuk menyamakan ujung-ujung jari mereka. Ujung jari maksudnya nih, sidik jari. Maksudnya sidik jari. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya apa? Sidik jari manusia itu berbeda.
Namun Allah mampu untuk membuat semua sidik jari itu sama. Ya. Nah, ini saja Allah Maha mampu, maka apalagi dengan perkara yang mendaur ulang ciptaan Allah yang namanya manusia ini. Dari mana Allah bangkitkan? Allah bangkit padahal kan sudah jadi tulang belulang. Bahkan mungkin ada yang sudah hancur, ya tak bersisa. Maka Allah bangkitkan dari tulang ekor. Tulang ekor yang sangat kuat, bahkan dikatakan tidak bisa ya hancur dengan dibakar berapa derajat Celcius, tidak bisa hancur. Ya, inilah kuasa Allah melalui tulang ekor inilah nanti Allah akan membangkitkan ya kaum muslimin orang-orang umat manusia, baik itu orang muslimin ya ataupun non muslim dan sebagainya, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan alas kaki, tidak berbusana sama sekali, tidak memakai sehelai benang pun ya, dan tidak memakai alas kaki ya. Aisyah ketika mendengar hal itu, wah, bukannya ya Rasulullah, bukannya nanti mereka ini saling berpandangan, yang laki-laki melihat auratnya perempuan, yang perempuan melihat auratnya laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya perkara di hari kiamat nanti pada mahsyar itu lebih dahsyat daripada sekedar mengurusi syahwatnya. Ya, lebih dahsyat daripada sekedar mengurusi syahwatnya. Mereka itu sibuk masing-masing untuk mengurusi diri mereka diri mereka. Apakah mereka ini selamat atau tidak? Ya. Makanya terangkan dalam surat ya Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi, hari di mana seorang itu kabur, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan kabur juga dari ibu ya dan juga ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, bahkan kabur dari istrinya juga anak-anaknya. Ya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka itu memiliki urusan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Ya, makanya apa? Daripada ngurusin yang lain, bagus saya ngurusin diri saya sendiri dulu, selamat atau enggak. Ya. Maka ini juga sebagai isyarat bahwasanya kita ini jangan sampai menjadi seperti lilin. Lilin yang mana apa? Menerangi sekitar namun membinasakan diri sendiri. Ya. Hidupkan lilin ya, sekitar terang. Tapi lama-kelamaan dia meleleh dan binasa dan habis. Jangan sampai kita seperti lilin ya. Makanya Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum ahlikum nara." Peliharalah diri-diri kalian sendiri ya, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Siapa dulu yang disuruh pelihara? Diri kita. Baru siapa? Keluarga kita. Ya. Jangan kita peduli sama orang lain gini-gini, oh ithar ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Iya, kalau misalnya dalam urusan dunia boleh. Ya, misalnya ada makanan tinggal sedikit, ya kan? Anak kelaparan, nangis-nangis, ya. Sama juga ayah ibunya kelaparan, ya kan? Maka yang dahulukan siapa? Anak dulu. Nah apa? Anak dulu kayak makan, silahkan, dipersilahkan. Ayah ibunya kelaparan satu malam tidak masalah, ya. Insya Allah lemaknya itu masih ada nanti, ya. Insya Allah bisa sekaligus membakar lemak, ya, sehingga besok paginya pun masih bisa bertahan. Kalau anak kasihan, nah di sini boleh dia apa? Isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Sebagaimana pernah yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia, ketika usai peperangan, ya, beliau ini hampir mati kehausan. Ya, hampir mati syahid kehausan, ya. Kemudian dia pun ya lirih mengatakan air kehausan dia. Akhirnya datanglah orang yang bertugas membawa air, ya, tukang air. Lalu ketika mau meminumkan kepada Ikrimah, ternyata terdengar suara ya di seberang sana air. Kata Ikrimah, berikan kepada orang itu. Ini kita mendahulukan orang lain, padahal dia butuh, padahal dia sudah mati kehausan. Tapi Ikrimah bilang, kasih kepada dia dulu. Akhirnya apa? Tukang air ini
pergi ke orang yang kedua. Ketika orang kedua ini mau diminumkan, ternyata terdengar suara seseorang air. Akhirnya apa? Orang kedua ini bilang, jangan, kasih kepada orang itu dulu. Akhirnya tukang air ini datang kepada orang yang ketiga. Namun sebelum sampai ke orang ketiga, ternyata sudah meninggal. Lalu akhirnya balik ke orang kedua, ternyata sudah meninggal. Lalu balik ke orang pertama, itu Ikrimah, juga sudah meninggal semuanya. Maka ini ithar atau mendahulukan orang lain yang diperbolehkan, yaitu apa? Dalam urusan dunia. Minum urusan dunia, ya. Maka ini tidak masalah. Karena apa? Al-itharu fi ghairi ithar fi ghairi ta'ati mahbubun. Ya, ithar ithar dalam hal yang mubah, urusan dunia itu boleh, diperbolehkan. Adapun dalam urusan perkara akhirat, maka apa? Maka tidak boleh, diharamkan. Misalnya ada shaf yang kosong di depan, ya. Kemudian ya, kita sudah berada di depan, ya, di shaf kedua, dan ada yang kosong di depan. Maka jangan silakan. Enggak, kamu, kita duluan masuk, ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Falatanafasul mutanafisun, maka hendaknya orang yang berlomba itu berlomba dalam kebaikan. Karena Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi as-saffil awwali la'atawhu walau kana habwa," atau kama qala. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di shaf pertama, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun mereka mendatanginya dalam keadaan merangkak. Ya, itu menunjukkan keutamaan shaf pertama. Ya. Maka jangan kita persilahkan kepada orang lain, tapi kita dahulukan diri kita terlebih dahulu. Karena kita lebih dalam urusan akhirat, maka kita fokuskan, prioritaskan diri kita dulu, baru orang lain, ya. Juga termasuk masalah nikah, ya. Ketika kita mendapatkan info ada seorang, misalnya akhwat, ya, sudahlah cantik, soleha, banyak hafalan, ya, dan lain sebagainya. Jangan pula ketika ada saudaranya yang mau nikah juga, silakan kamu duluan saja. Jangan, kamu maju, kita yang maju. Karena apa? Nikah itu ibadah. Ketika kita misalnya ditanya, kamu nikah tujuannya apa? Niatnya apa? Ibadah. Berarti apa? Tidak boleh kita mendahulukan orang lain, ya, dalam masalah nikah ini. Ya, siapa cepat dia dapat, ya. Jarang-jarang ada yang memiliki kriteria seperti itu. Model cantik, soleha, banyak hafalan, darah biru lagi misalnya, kan. Wah, jarang-jarang. Kaya raya lagi, keturunannya bagus, ya, terhormat dan seterusnya. Maka ya, bersegera dalam masalah ini, karena itu masalah ibadah. Ikhwati billah azza iyyakum. Ya, jadi nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Maka ketika itu mereka sangat-sangat membutuhkan yang namanya syafaat, ya. Sehingga mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Wahai Nabi Adam, engkaulah Nabi pertama, bapaknya umat manusia dan seterusnya. Berilah kami syafaat. Enggak. Nafsi, urus sendiri masing-masing. Aku tidak berhak untuk memberikan syafaat, karena aku telah melanggar perintah Allah, ya, memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pergilah kepada nabi yang lain, kepada rasul lain. Akhirnya pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun ya menolak, ya, tidak merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Lalu akhirnya ke Nabi Ibrahim, ke Musa, ke Nabi Isa, dan akhirnya terakhir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat. Karena Rasulullah SAW memang telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tinggal satu syaratnya lagi, yaitu apa? Ridhonya Allah kepada yang akan diberikan syafaat. Apakah yang diberikan syafaat ini layak atau tidak? Layak atau tidaknya adalah diantaranya kalau dia beriman, bertauhid, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun.
maka dialah yang diantaranya berhak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kedahsyatan ya ketika hari kiamat ya pada mahsyar menjelang hisab ini, itu umat manusia dikumpulkan ya di padang mahsyar yang gersang, tandus, kering rontang, dan matahari yang sekarang jauh ini didekatkan sedekat sejauh 1 mil. 1 mil berarti hitungan kilometernya sekitar 1,5 kilometer. Matahari yang jaraknya seperti ini aja kita sudah kepanasan. Apalagi kalau misalnya lagi jam 12 siang misalnya kan, kita sudah kepanasan, sudah panas berdengkang. Kita mungkin tidak sanggup untuk ya berada di pas tengah-tengah di bawah matahari, enggak sanggup. Lah ini matahari dekatkan sejauh 1 mil. Maka apa? Maka umat manusia akan menyucurkan keringatnya masing-masing. Ya. Tentunya orang kafir yang tidak beriman, maka mereka akan tenggelam dengan keringat-keringatnya. Dan orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat maksiat, maka juga di antara mereka ada yang ya kebanjiran dengan keringatnya sampai lututnya lah, sampai pinggangnya. Itu sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Sedangkan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, ya maka apa? Maka meskipun ketika itu kondisinya panas berdengkang, ya terik matahari, namun apa? Namun mereka merasakan kesejukan, tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan mereka mendapatkan naungan ya ketika itu, sehingga mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir, munafik, dan pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum, ya. Maka ketika itu ya akan ini berarti apa? Hisab, perhitungan. Berarti apa? Berarti ada hubungan erat dengan apa? Dengan yang namanya mizan, yaitu timbangan, ya, yaitu timbangan. Di mana ikhwati billah sallallahu alaihi ya, setiap amal tadi disebutkan yang kecil maupun yang besar itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mizan atau timbangan ini itu sudah dijelaskan dalam banyak sekali ayat ataupun dalam hadis, ya, seperti dalam surah Ar-Rahman juga diterangkan, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditimbang? Apakah amalannya? Apakah orang yang mengamalkannya? Ya, di sini para ulama berselisih pendapat, ya. Ada 4 pendapat, ada 3 atau 4, ada berapa pendapat? Ya. Di sini disebutkan ada 3 pendapat, ya, ada 3 pendapat, ya. Di mana yang pertama, sesungguhnya yang ditimbang pada hari itu adalah amalan-amalan, ya, adalah amalan-amalan. Pertanyaannya adalah amalan itu kan apa ya, abstrak, ya, abstrak, sesuatu yang nggak ada beratnya. Misalnya nih, seseorang tadi melakukan salat subuh, itu berapa kilo? Kan nggak ada. Atau berapa ton? Nggak ada. Maka apa? Maka amalan ini, ya, akan apa? Akan dibuat menjadi beban, ada bebannya. Dibikin ada bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian barulah diletakkan di timbangan, ya. Jikalau amalan tersebut baik, maka diletakkan di kafah atau mangkuk timbangan ini di yang sebelah kanan, ya. Kafah yang sebelah kanan, ya. Kalau misalnya amalannya buruk, maka akan diletakkan di kafah, ya, atau mangkuk timbangan yang sebelah kiri, ya. Dan hal ini dijelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih, ya, dalam kitab Sahih, yaitu Sahih Bukhari. Dan kita tahu bahwasanya kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya.
Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Pengasih, dan ringan di lisan, ya, ringan di lisan, diucapkan itu ringan. Thaqilatani fil mizan, dan berat di timbangan. Nah, berarti apa? Berarti amalan memiliki berat. Ya, berat di mana? Di timbangan. Ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Maka kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ini, sehingga apa? Sehingga nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, karena itu sangat ringan sekali, sangat ringan di lisan. Kita bisa mengucapkannya ketika kita sedang mengantri, ketika kita misalnya sedang menaiki kendaraan, ketika ya di sela-sela kita sedang menunggu antrian dan sebagainya. Ya, itu adalah waktu momen yang bisa kita gunakan untuk berzikir. Di antara zikir subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Amalan nanti akan memiliki berat, dan itulah nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati billah azallakum, ya. Adapun pendapat yang kedua, ya, yang ditimbang itu adalah yang mengamalkannya, yang mengamalkannya. Itu annalladzi yuzanuhu wal 'amil nafsuhu. Yang ditimbang itu pelakunya sendiri yang mengamalkannya, ya. Adapun ya dalil yang menunjukkan ya bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah pelakunya, ya, sebagaimana ya yang diterangkan ya dalam ya hadis ya dari Abu Hurairah, juga dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumul qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Sesungguhnya nanti, ini mohon maaf ya, ini hadis ya, ini hadis. Sesungguhnya nanti benar-benar akan datang seorang laki-laki yang gemuk, ya, yang besar lagi gemuk, ya, pada hari kiamat, yang mana itu tidak ya setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk tuh beratnya seberapa? 1 gram pun mungkin tidak ada. Maka orang yang besar dan gemuk itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat ringan sekali, bahkan apa? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Ini menunjukkan apa? Yang ditimbang itu apa? Pelakunya, yaitu orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya. Ikhwati billah azallakum, ketika seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba ajalnya, dan dimandikan, ya, dikafani, masukin keranda, kemudian tasyih, ya, dipikul menuju ke kuburan. Ada yang dipikul ringan, meskipun dia itu badannya besar. Karena apa? Karena dia ini adalah orang yang baik, ya, orang yang baik selama di dunia. Kenapa demikian? Karena ketika dipikul, ruhnya ini itu seakan-akan ya, ruhnya ini sudah tahu kedepannya itu dia akan kemana? Oh, akan ke surga. Sehingga dia itu seakan-akan seakan-akan ruh ini mendorong-dorong ke arah kuburan biar cepat sampai, ya. Sehingga apa? Sehingga terasa ringan meskipun orang ini berbadan besar, ya. Sebaliknya, ya, meskipun seorang itu memiliki tubuh yang kecil, ringan, kurus misalnya, namun bisa menjadi berat di pundak-pundak yang memikul jenazah ini jikalau dia ini adalah pelaku maksiat, ya, atau misalnya dia adalah non-muslim, apalagi misalnya dia adalah ateis, ya, orang yang tidak mengakui atau meyakini adanya Tuhan, ya.
maka akan berat ya ketika dipikul ya. Bahkan mungkin di antara mereka jenazahnya itu apa? Ada yang ditolak bumi ya, dikuburkan, besoknya apa? Keluar ya. Kuburkan lagi lebih dalam, keluar lagi ya, dan seterusnya. Kemudian ikhwati fillah azallakum, kemudian akhirnya Rasulullah bersabda, "Iqra'u, bacalah, fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna." Maka kita tidak akan ya mengadakan untuknya pada hari kiamat ya timbangan. Maksudnya apa? Ya karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk ya, satu sayap nyamuk. Maka orang yang tadi berbadan besar itu tidak perlu lagi ditimbang ya. Kemudian juga disebutkan di sini wa yu'ta bir rajulin nahifid dha'if ya, didatangkan ya dengan seorang yang dia itu kurus lagi lemah gitu ya, kurus dan juga lemah ya, di mana itu betisnya itu kecil ya, betisnya kecil. Fa idza bihi yazinul jibal ya, ternyata meskipun kurus, lemah, betisnya kecil, ternyata apa? Ternyata seberat gunung-gunung. Ternyata seberat gunung-gunung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya ya dari Zurr bin Hubaish an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana raqqa saqain. Bahwasanya beliau ini, sesungguhnya beliau ini adalah orang yang memiliki kedua betis yang kecil gitu ya, yang kecil. Faja'alatir rih talqihi, maka hembusan angin ini menyingkapnya. Ya dia mungkin pakai jubah atau sarung gitu. Kemudian kena hembusan angin, akhirnya apa? Betisnya tersingkap, kelihatan oleh orang-orang. Fadhahikal qaumu minhu, maka satu kaum itu menertawakannya. Betisnya kecil ya, menertawakannya. Ya, molok-molok. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, mimma tadhakun, ya, kenapa kalian tertawa? Ya, dari perkara apa yang kalian tertawakan ini? Kenapa kalian tertawakan? Ya, qalu ya Nabi Allah min riqqati saqai, wahai Nabi Allah, kami menertawakan ya kecilnya kedua betisnya itu. Ya, maka Rasulullah menimpali, qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi ya zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizani min Uhudin, ya, benar-benar keduanya itu, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud, daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu berat ya, gunung Uhud itu berat, berapa ton gitu ya, beberapa ton. Lah itu kalah dengan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Betis itu kan bagian dari apa? Tubuh manusia. Berarti bagian dari tubuh manusia alias pelaku atau yang mengamalkan amalan. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang ditimbang adalah apa? Pelakunya, pelaku amalan, ya. Ikhwati fillah azallakum, adapun pendapat yang ketiga bahwasanya yang ditimbang itu adalah sahaiful a'mal, lembaran-lembaran amalan, catatan-catatan amal, itulah yang ditimbang, ya. Kemudian ikhwati fillah azallakum, diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, afwan, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah pencatat hadisnya Rasulullah SAW, ya.
Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah SWT akan menyelesaikan satu laki-laki, seorang dari umatku, ya, di hadapan publik, ya, di hadapan ciptaan-ciptaan Allah pada hari kiamat, umat manusia dan bahkan juga jin, ya. Fa yunsaru lahu 99 sijlan, ya. Maka ditambahkan baginya, dipaparkan baginya apa? 99 sijil, ya. Sijil itu buku catatan, ya, buku catatan. Kullu sijilin mithlu maddil basar. Setiap buku catatan itu apa? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Besarnya kayak apa ini? Sejauh mata memandang. Kita kalau misalnya berdiri di tepi pantai, lalu kita melihat laut ke ufuk. Nah, sejauh itulah luasnya atau besarnya catatan amalan. Besarnya kayak apa itu? Ya. Ya wajar ya, kita dari sejak balik sampai kita meninggal itu dicatat, tiap menitnya, tiap detiknya dicatat, ya, dicatat. Makanya apa? Bukunya atau catatan amal kita sangat banyak sekali. Bayangkan satu sijil aja, satu buku catatan itu sejauh mata memandang. Lah ini ada 99. Luasnya kayak apa? Besarnya kayak apa itu, ya. Sama yaqul, kemudian akhirnya Allah bertanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah engkau mengingkari sesuatu dari ini? Nih ditambahkan. Nih, kamu melakukan enggak yang kecil dan besar apa? Nah, dari sekian amalan-amalan ini yang telah tercatat, ada enggak yang kamu ingkari? Kamu merasa tidak melakukannya? Maka kata kemudian Allah juga melanjutkan, azalla maka katabati al-hafizun, apakah para pencatatku ini para malaikat, ya, al-hafizun, yang itu para penjaga juga, telah menzalimimu? Ya, maksudnya apa? Maksudnya misalnya tidak melakukan maksiat, tapi sama malaikat dicatat sebagai maksiat misalnya kan. Apakah malaikat seperti itu telah menzalimi kamu? Fayaqul, maka hamba ini menjawab, la ya Rabb, tidak ya Rabb. Hamba ini tidak mengingkari perbuatan yang telah ia lakukan di dunia, juga dia tidak merasa dizalim oleh malaikat. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, alaka uzur? Apakah kamu punya uzur? Misalnya melakukan maksiat, apakah karena uzur tertentu dan sebagainya? Fayaqul, maka ia mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, ya. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu pun, ya, mengatakan, bala innalaka indana hasanah, ya, bahkan kamu ini di sisi kami memiliki satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Fa innahu la zulmal yawm, karena sesungguhnya tidak ada kezaliman pada hari ini, ya. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dikeluarkanlah satu kartu, satu secari kertas, ya, yang berisi di situ tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak sembah atau diibadahi melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayaqul, maka, ya, Allah berfirman, ihdir waznak, ya, datangkanlah timbanganmu ini, hadirkan timbanganmu ini. Fayaqul, ya Rabb, hamba ini pun berkata, wahai Tuhanku, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat, apalah dayanya satu secari kertas ini di hadapan catatan-catatan amal yang begitu banyak ini. Tadi satu buku catatan sejauh mata memandang, di situ ada maksiatnya, ada dosanya, ada kemungkarannya, kecil atau besar misalnya. Dan ada 99 buku catatan. Makanya hamba ini mengatakan, ya Rabb, apalah arti secari kertas di hadapan 99 sijil ini, banyak sekali. Kayaknya ya percuma gitu, mungkin bahasanya gitu. Akhirnya apa?
Fayaqul, maka Allah mengatakan, fa innaka la tazlim, fa innaka la tuzlam, maka sungguhnya engkau ini tidak dizalimi, ya. Fatud'u sijillat fi kafatin, maka diletakkanlah buku catatan itu yang banyak itu di kafah yang sebelah kiri, ya, piringan timbangan yang sebelah kiri. Wal bitaqatu fi kafatin, dan secari kertas atau kartu yang berisi 2 kalimat syahadat di timbangan atau di bangku timbangan yang lain yang sebelah kanan. Fatoshat sijillat, maka berterbanganlah, ya, buku catatan ini, berhamburan, berterbangan, ya. Karena apa? Wa thaqulat al bitaqah, dan menjadi beratlah bitaqah ini atau kartu ini, ya, secari kertas ini. Jadi saking beratnya, ya, ini kartu ini ketika diletakkan gini, ini langsung terangkat dan apa? Langsung berhamburan, ya, langsung berhamburan, ya. Wala yaqulu ma'asmillahi syai'un, dan tidak akan berat bersama nama Allah sesuatu pun. Ini ada nama Allah ini, maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ini berhamburan. Kesimpulannya adalah bahwasanya, ya, dalam hal ini menerangkan bahwasanya ditimbang itu apa? Buku-buku catatan amal, ya, buku catatan amal. Ikhwati billah azza iyakum. Lantas mana yang benar? Yang sahih yang mana? Apakah amalan? Apakah pelakunya? Ataukah buku catatan amal? Ya. Di sini ulama akidah yaitu As-Safarini mengatakan yang hak, yang benar adalah yang timbang itu buku-buku catatan amal, seperti yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Qurtubi, dan yang sebagainya, ya. Dan juga dibenarkan oleh Syekh Mar'i dalam kitab Bahjahnya, dan bahkan mayoritas ulama ahli tafsir itu condong dengan pendapat ini, ya. Dan ini juga dihikayatkan oleh Ibnu Atiyah dari An Abi Al-Ma'ali. Namun ikhwati fillah azza wa iyyakum, ya, di sini penulis itu Dr. Abdul Sulaiman Al-Ashqar, ya, beliau mengatakan, ya, Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan bahwasanya apa? Wala'al al-haq an alladhi yuzanu huwa al-'amil wa 'amaluhu wa suhufu a'malihi. Nah, mungkin, ya, bisa jadi yang benar, yang sahih adalah bahwasanya ditimbang itu adalah pelakunya, amalannya, dan buku-buku catatan amalnya, semuanya ditimbang, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang sebelumnya telah kita sampaikan, itulah dalilnya, ya. Itulah dalilnya, sehingga apa? Semuanya ditimbang, ya. Semuanya ditimbang, ya, sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tud'ul mawazinu yaumil qiyamah, ya, akan diletakkanlah timbangan-timbangan pada hari kiamat, ya. Fayu'ta birrajul, maka didatangkanlah, ya, pelakunya. Berarti apa? Pelakunya ditimbang. Fayud'u fi kafatin, kemudian dia diletakkan di, ya, timbangan entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa yud'u ma ahsa alaihi, kemudian diletakkan apa yang semisal dengannya, yang dihitung dengannya. Fayumayalu bihi al-mizan, maka ini tergantung dia condongnya ke mana dari mizan ini. Qala fayab'atsu bihi ila an-nar. Nah, ketika ini condongnya ke sebelah kiri, maka di akhirnya apa? Dijerumuskan ke dalam api neraka, ya. Jadi intinya adalah ikhwati fillah wa iyyakum, bahwasanya yang ditimbang sini adalah apa? Semuanya, yaitu apa? Orangnya, ya, amalannya, dan juga buku-buku catatan amalnya. Ikhwati fillah wa iyyakum, ya. Lihatlah betapa hisab inilah perkara yang sangat dahsyat dan juga rumit. Satu persatu Allah paparkan, kamu mengerjakan ini, kamu melakukan ini, dan seterusnya dipaparkan. Dan keutamaan orang yang beriman ketika diinterogasi sama Allah Subhanahu wa taala dan tanpa penerjemah,
itu tertutup, ya. Hanya Allah dan hamba itu tertutup, ya. Namun, ya, kalau orang munafik, orang kafir, maka akan diinterogasi di hadapan publik, ya, di hadapan publik, ya. Ada misalnya orang-orang perempuan kan, ketika dia sedang tidak ada masalah, dia tidak pakai penutup wajah, gitu kan, bahkan nggak pakai kerudung. Tapi ketika di sidang, nggak tahu dia pakai kerudung pula, bahkan pakai cadar. Kenapa? Malu. Dia di sidang, dia dituduh misalnya korupsi lah, dituduh apalah sebagainya. Ya mungkin kita pernah menyaksikan di televisi, ya. Padahal dia sehari-hari nggak pakai cadar, sehari-hari dia bahkan nggak pakai kerudung. Tapi ketika di sidang pakai kerudung, seujuk-ujuk pakai kerudung. Kenapa? Malu, ya, malu. Nah, subhanallah, Allah menutupi aibnya aib hambanya ini, ya. Tadi sebutkan 99 buku catatan. Kamu melakukan ini, apakah kamu mengingkarinya? Tidak ada solusinya. Lalu akhirnya apa? Akhirnya Allah, ya, menjadikan amalan dia meskipun hanya secari kertas isinya 2 kalimat syahadat, itu karena apa? Karena dia bertauhid, ya, beriman dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, membuat timbangan kebaikannya itu berat, ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi, ya. Wa man khafat mawazinuhu fahuwa maka adapun kalau misalnya ringan timbangannya, maka dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Nah, ikhwati billah azzallakum, ada amalan yang mana dengan amalan tersebut kita ada kemungkinan, ya, untuk tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat proses hisab tadi, satu persatu ditanya. Bahkan misalnya kita memiliki pakaian, itu akan ditanya. Kenapa beli pakaian ini? Kenapa warnanya itu, ukurannya itu, kenapa harganya yang segini, tidak yang segini, ya. Itu satu pakaian. Lalu ntar ditanya, kenapa pakaian yang di dalam rumah dipajang saja tidak dipakai-pakai? Itu semua akan ditanya, ya. Kalau nggak dipakai-pakai selama berapa hari atau berapa bulan bahkan misalnya, maka berarti akan sia-sia. Itu akan ditanya, ya, akan tanya semuanya. Semakin banyak harta yang kita peroleh, maka harta yang kita punya, maka semakin panjang hisabnya. Tapi ada amalan yang membuat kita bisa, ya, masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa diazab, ya. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, nanti pada hari kiamat akan datang dari umatku, ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. 70.000 orang, ya. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, humul ladzina la yasrqun wa la yatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 kriterianya, ciri-cirinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ketika mereka kesurupan, diganggu sama jin, mereka tidak minta diruqyah. Tapi mereka berusaha meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri, ya. Kalaupun diruqyah, maka bukan dia yang minta, tapi kawannya dengan inisiatif sendiri meruqyah langsung, ya. Ini nggak apa-apa, ya. Kemudian hukumnya ruqyah, minta diruqyah itu boleh, tapi tidak mendapatkan keutamaan masuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Kemudian kenapa jangan sampai kita minta diruqyah, supaya jangan sampai kita ini atau orang yang diruqyah itu bertawakal berharap yang besar kepada peruqyah. Ketika misalnya jinnya keluar, maka dia wah, terima kasih ya, kamu telah meruqyah saya. Wah, kalau nggak ada kamu nih, wah, saya mungkin kesurupan terus. Seakan-akan peruqyah inilah penyelamatnya. Padahal yang menciptakan jin adalah Allah.
Sehingga apa? Kalau kita mau agar jin ini keluar dari tubuh kita, maka kita minta kepada Allah yang menciptakannya untuk mengeluarkannya. Ya, kita berlindung kepada Allah ya dari gangguan jin tersebut. Yang kedua, wala yatatayyarun, dan tidak beranggapan sial. Ya, tatayur dari kata tayr, artinya burung. Dahulu orang kafir Quraisy ketika mau melakukan perjalanan, mereka itu menerbangkan burung. Kalau burungnya jalan terbang ke kanan, berarti pertanda baik akan melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang sebelah kiri, maka dia berasumsi nanti dalam perjalanan akan mendapatkan kesialan atau malapetaka sehingga perginya ditunda. Ya, maka ini tatayur, beranggapan sial. Oh, sejak saya ini jalan sama kamu, saya dapat sial terus. Nah, ini tidak benar. Atau misalnya, saya dapat kamar nomor 13, sejak saya masuk kamar nomor 13 sial terus. Wah, ini saya masuk ke bulan ini sial terus. Maka ini tidak benar. Ya, karena apa? Karena kesialan yaitu tidak bisa kita nisbatkan kepada orang, waktu, tempat ataupun yang lainnya. Contoh misalnya kita beranggapan sial akan waktu, misalnya kita beranggapan sial tentang bulan Rajab atau bulan tertentu atau hari tertentu, ya. Maka apa? Ketahuilah bahwasanya yang menciptakan waktu adalah Allah. Kalau kita beranggapan sial dengan waktu, berarti kita sama saja beranggapan sial dengan yang menciptakannya. Waliyadzubillah. Sedangkan tatayur beranggapan sial, maka hukumnya haram, tidak boleh, syirik. Ya, at-tiyaratu minasyirk kata Rasulullah. Tiara tatayur termasuk dari kesyirikan, ya, beranggapan sial. Maka apa? Kalau misalnya kita mau safar, bismillah. Kita ikhtiar dulu, pakai mobil misalnya kan, cek mesinnya, ya, kampas remnya, bensinnya, apa semua, spionnya, periksa. Jalan dengan pelan, ya, kalaupun laju seperlunya, tapi tidak ugal-ugalan. Insyaallah sampai tujuan dengan selamat, balik pun dengan selamat. Kalaupun ada kejadian malapetaka, qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Yang ketiga adalah wala yaktawun, dan tidak berobat dengan pengobatan kai. Kai itu besi panas, dicucukkan misalnya ke urat nadi sehingga dia akan memaksa jantung ini memompa darah dengan cepat, jadi semakin cepat. Dan kebanyakan orang-orang Arab, bangsa Arab, ketika mereka sakit misalnya demam, malaria atau apa, sakit, kai, sembuh, kai, sembuh. Jadi apa? Mereka akhirnya bertawakal kepada kai. Oh, kai ini penyembuh, ya. Padahal apa? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kai, bukan dokter, perawat ataupun yang lainnya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau mengatakan, wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka berserah diri atau bertawakal. Maka ikhwati billah, bertawakal itu adalah inti dari ketiga perkara yang sebelumnya, ya. Inti dari tiga perkara yang sebelumnya. Agar ketika kerasukan jin, bertawakal kepada Allah, bukan kepada ruqyah. Agar kamu mau safar, tawakal kepada Allah, ya, karena Allah yang melindungi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika mau berobat, bertawakal kepada Allah, ikhtiar dengan obat-obatan herbal dan sebagainya, terapi, ya. Kemudian barulah yang terakhir, intinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah, ya, mereka itu berserah diri. Dan akhirnya Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk dari golongan tersebut. Maka beliau mengatakan, iya, kamu termasuk. Lalu ada lagi datang, ya Rasulullah, doakan aku juga termasuk. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka bihi Uqashah. Uqashah telah mendahuluimu. Sebenarnya maksudnya apa? Kamu tidak termasuk. Tapi karena Rasulullah tidak mau mempermalukannya, karena kan ditanya di hadapan publik, maka beliau mengatakan Uqashah telah mendahuluimu. Padahal intinya adalah beliau tidak termasuk. Nah, semoga kita termasuk dari hamba-Nya Allah yang bisa memasuki surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, yaitu yang tidak minta diruqyah, tidak bertatayur, tidak berobat dengan pengobatan kai, dan kita senantiasa bertawakal kepada Allah dengan urusan-urusan yang kita miliki.
ya, dan semoga kita diringankan dalam hisabnya, dimudahkan dalam hisab kalaupun misalnya kita dihisab. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat 5 waktu. Maka jikalau salat itu baik, maka amalan yang lainnya pun akan baik. Maka kita jaga salat kita sehingga semoga yang lainnya pun akan baik juga. Wallahu a'lam shawab. Nah, kita silakan kepada MC, dan jikalau mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin kalau ada pertanyaan, atau ada pertanyaan, kemudian kita akan kembali bekerja. Dipersilakan kepada teman-teman yang bertanya. Nah, baik, tidak pertanyaan. Alhamdulillah kita telah selesai dari rentetan atau rangkaian agenda kajian di Masjid Baitur Rahman PT WHW Kendawangan, dan ini semuanya ya berkat kemudahan dari Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah menjadi sempurna amal-amal saleh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Baitur Rahman yang telah memberikan waktu dan luang kepada saya untuk menyampaikan kajian-kajian di tempat ini, di masjid ini. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT, baik di sini maupun di surganya kelak, surga Firdaus, yang mana di situ ada Rasulullah SAW, para sahabat dan yang lainnya. Wallahu a'lam shawab. Kita akhiri sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.